Saya ingin menunjukkan satu video yang amat sangat menarik untuk disimak, yang akan membuka pikiran kalian hingga tidak mengatakan Indonesia itu gelap, tapi Indonesia itu terang. Silakan disimak. Pemirsa, belakangan ini tagar Indonesia gelap ramai di media sosial. Tapi hari ini kita tidak akan membahas kegelapan, kita akan membahas cahaya. Cahaya yang membuat Indonesia semakin bersinar, bahkan sampai membuat negara tetangga, terutama Malaysia, iri pada Indonesia. Anda tidak percaya? Silakan disimak video berikut ini. Malu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teruja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Ya, tidak hanya masyarakat biasa, namun pejabat Malaysia sendiri mengakui Indonesia semakin maju dan meninggalkan mereka. Berbanding terbalik dengan masa Orde Baru dulu, ketika kita yang merasa inferior dengan kemajuan Malaysia. Jadi, hal apa saja yang membuat Malaysia merasa iri pada kita? Mari kita bahas. Yang pertama adalah infrastruktur. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia mengalami percepatan pembangunan yang luar biasa. Salah satu pencapaian yang paling mencolok adalah kereta cepat Jakarta-Bandung, yang menjadikan kita sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang memilikinya. Malaysia masih menunggu giliran. Apa khabar semua? Dalam video ni saya nak bawa anda untuk naik high speed rail daripada Jakarta ke Bandung. Dekat Malaysia pun nak buat high speed rail ni, tapi belum siap lagi. Jadi jom kita tengok tempat yang dah siap dulu. Tak hanya itu, daya saing infrastruktur Indonesia terus meningkat. Menurut rilis yang dilakukan oleh International Institute for the Management Development pada 2024, daya saing Indonesia naik dari peringkat 34 ke 27 dunia. Sementara Malaysia turun dari peringkat 27 ke 34. Bahkan Indonesia kini mengungguli Inggris, Jepang, dan India dalam hal indeks daya saing. Lalu, lihat megaproyek lainnya. Ada Ibu Kota Nusantara, proyek ambisius yang akan jadi kota pintar masa depan. Kemudian pembangunan tol Trans Sumatera dan Trans Papua yang menghubungkan daerah terpencil dengan pusat ekonomi. Kemudian ada juga LRT, MRT, dan bandara internasional baru yang makin mempercepat mobilitas nasional. Ini adalah bukti bahwa Indonesia sudah meninggalkan Malaysia jauh di belakang. Tidak hanya dari sisi pembangunan, faktor lain yang membuat Malaysia iri adalah dominasi Indonesia dalam budaya dan industri kreatif. Dalam budaya tradisional, Indonesia sudah lama unggul. Bahkan tidak sedikit budaya asli Indonesia pernah diklaim oleh Malaysia, seperti rendang Minangkabau, wayang kulit, reok, hingga cendol. Namun, keunggulan Indonesia tidak hanya sebatas budaya tradisional. Kini dalam budaya populer dan industri kreatif modern, Indonesia pun jauh lebih unggul. Di dunia musik, lagu-lagu Indonesia sudah lama merajai playlist di Malaysia. Sebut saja Dewa 19, Noah, Rosa, Mahalini, dan banyak artis lain. Konser mereka di sana selalu dipenuhi oleh penggemar. Bahkan, penikmat musik dan musisi Malaysia sendiri mengakui bahwa musik Indonesia jauh lebih dominan di negeri mereka. Kebimbangan penggiat seni tempatan ke atas keadaan industri muzik di negara ini yang dikatakan semakin parah. Muzik kita macam tak ada nombor. Kita minta seimbang. Yes, yang paling penting adalah keseimbangan. Muzik Indonesia memang bagus. Cuma kita sebagai artis Malaysia perlu mendapat hak kita. Industri ni kan dalam kemerdekaan kita kembali balik dijajah. Malaysia tu lagi diserang artis Indonesia bikin festival di sana tu. Saya tidak akan membenarkan lagu-lagu Indonesia. Selain musik, sinetron dan film Indonesia
juga laris di Malaysia sampai ada saluran TV khusus yang menayangkannya. Sebaliknya, musik dan film Malaysia nyaris tidak terdengar di Indonesia. Mungkin hanya serial animasi Upin dan Ipin saja. Fakta menarik, pada 2008, Malaysia sampai ingin membatasi pemutaran lagu Indonesia di radio mereka. Mereka takut industri musik lokal mereka tenggelam. Tapi di era digital, semakin dilarang, semakin dicari. Lebih menarik lagi, banyak istilah dari bahasa Indonesia yang mulai diadopsi oleh anak muda Malaysia karena sering menonton sinetron dan mendengar musik kita. Bisa dibilang, budaya Indonesia bukan hanya bertahan, tapi juga mulai mendominasi negara lain. Keunggulan ketiga Indonesia, dan boleh dikatakan yang terbesar, adalah kemampuan kita menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Dari Sabang sampai Merauke, semua suku mampu berbicara dalam bahasa Indonesia. Sementara di Malaysia, anak muda lebih sering berkomunikasi dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Yang lebih mengejutkan, banyak warga Malaysia keturunan Tionghoa yang tidak bisa berbahasa Melayu sama sekali. Mereka lebih fasih berbahasa Mandarin. Bandingkan dengan Indonesia, warga keturunan Tionghoa di sini bisa berbahasa Indonesia. Bahkan menguasai bahasa daerah tempat mereka tinggal. Bahkan, Mahathir Mohamad sendiri terkejut dengan kondisi ini. Di Indonesia, bahasa dia bahasa Indonesia. Dia tak bercakap bahasa Cina. Saya terkejut. Jadi kita tidak jadi satu bangsa. Well, ada juga kawasan Melayu yang orang Cina tak boleh masuk, tak boleh bertani. Pemirsa, demikianlah data dan fakta dari Indonesia yang sangat patut kita banggakan. Keberhasilan kita melakukan pembangunan infrastruktur telah diakui oleh negara tetangga. Kebudayaan kita juga semakin unggul. Kita mampu mempertahankan budaya tradisional sekaligus berhasil mengembangkan budaya pop ke mancanegara. Kita juga sukses membangun nasionalisme dan kebangsaan dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Keunggulan kita hari ini bukan terjadi begitu saja. Ini adalah hasil dari kesadaran nasional yang dibangun sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaan. Sejarah memperlihatkan bahwa kesadaran nasionalisme Indonesia lahir dari perjuangan panjang. Dari sebuah kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan dan kesetaraan untuk mencapai kemerdekaan. Bukan sesuatu yang diberikan begitu saja. Berbeda dengan Malaysia, yang memperoleh kemerdekaan dari Inggris tanpa melalui revolusi, sehingga semangat persatuannya tidak sekuat di Indonesia. Sementara kita semakin solid, Malaysia justru masih mengalami keterpecahan etnis dan bahasa. Maka, jangan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menanamkan kebencian antar suku, agama, atau budaya di negeri ini. Apalagi kebencian yang hanya disebabkan oleh perbedaan pilihan politik. Karena sejarah telah membuktikan Indonesia maju karena bersatu. Inilah yang membuat Malaysia iri pada kita. Saya Beni Iniatullah, sampai jumpa. Dari sisi infrastruktur, sekelas mantan Perdana Menteri Malaysia, Bapak Mahathir, itu mengakui infrastruktur Indonesia kini jauh lebih baik daripada infrastruktur di negaranya, yaitu Malaysia ya. Kemudian soal pertahanan, kalian pasti tahu ya, kini Indonesia pertahanannya seperti apa. Apalagi kini Indonesia dipimpin oleh mantan militer yang cerdas, yang amat cerdas, yang kaya akan strategi perangnya. Nah, itu dari sisi pertahanannya. Kemudian dari sisi perekonomiannya, Indonesia kini telah menjadi anggota penuh BRICS. Kemudian Indonesia memiliki Danantara. Jadi mungkin bisa dikatakan Danantara ini bekerja sama dengan BUMN ya, 7 BUMN, diantaranya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, kemudian PT PLN, Telkom, Pertamina, dan Main ID ya. Dan ada juga Bank Emas. Paling kalau menurut saya dari sisi kecerdasan buatan atau AI, Indonesia masih kalah dengan Malaysia ya. Saya berharap semoga Indonesia akan menyaingi kecerdasan buatan atau AI yang ada di Malaysia. Oke teman-teman, itu saja dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next video. Bye.